Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Sorry. Ya, gue sudah memberikan informasi terkait dengan kabar terakhir di video terbaru. Gue sampaikan informasi Dan Ashworth tidak lagi berada di Manchester United. Ada artikel dari The Athletic yang gue berikan sebagai sumber utama di sana tentang apa yang terjadi. Di video kali ini gue ingin membahas secara ringan amatiran dengan situasi seperti ini, menggambarkan menurut gue secara ringan amatiran bahwa Manchester United bukan hanya kembali ke titik nol, tapi memang ada pada situasi yang kacau. Kalau melihat apa saja yang terjadi di Manchester United, bahwa Ineos datang di di tahun baru kurang lebih, lalu dari bulan Februari mereka ingin membentuk sebuah struktur. Mereka secara cepat mencari CEO pada saat itu, cuman tidak bisa langsung bergabung ya. Dan Ashworth, lalu juga ada Omar Berada, Jason Wilcox direkrut, mengikuti setelahnya Christopher Vivell, lalu mengganti CFO. Ada banyak perubahan struktur. Lalu mereka juga membuat banyak penghematan staf pekerja Manchester United, banyak yang dipangkas dan lain-lain. Artinya memang mereka bergerak cepat. Lalu juga bagaimana mereka membuat sebuah visi, baik itu secara prestasi tahun 2028 ya kan, dikabarkan ingin menjadi juara. Lalu secara cepat juga pada saat itu stadion dibahas, apakah akan diperbarui atau akan membuat stadion baru. Ada banyak aktivitas, ada banyak rencana menurut gua. Dan itu tidak hanya sekedar sebagai blueprint, tapi mereka juga membuat langkah-langkah yang mereka atur gitu ya. Nah, terkait dengan sepak bola sendiri di Manchester United, bagaimana sepak bola itu tentu saja menjadi core ya, menjadi inti dari Manchester United. Kalau dilihat dari apa yang terjadi musim panas kemarin, Juni, Juli sampai dengan saat ini, seperti kayak kembali ke titik nol. Bagaimana mereka ada keputusan yang tidak solid menurut gue ya, tidak jelas. Itu dia keadaan dengan Erik ten Hag. Yes no diputuskan iya di bulan Juli, di backup dengan kegiatan di bursa transfer, pergantian staff ya, tidak berjalan. Di bulan Oktober diputuskan selesai. Hanya sekitar berapa bulan tuh setelah mereka membuat keputusan untuk terus berlanjut. Di sini gue tidak ingin menyoroti terkait dengan keputusan itu apakah dari Dan Ashworth, apakah dari Omar Berada, apakah dari Jean-Claude Blanc, apakah dari Sir Dave Braithwaite, apakah Sir Jim Ratcliffe. No, doesn't matter. Menurut gue tidak penting. Tapi gue melihat secara keseluruhan bahwa klub ini ya, dengan masuknya Ineos di awal tahun ini ternyata masih jauh dari stabilitas. Itu dia kata yang ingin gue cari. Bahwa mereka sedang semacam kayak mereka kayak meraba-raba ya. Mereka kadang seperti apakah mereka tahu yang mereka lakukan, apa tidak tahu yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka harus membuat struktur baru, struktur yang lebih kuat, struktur yang berbeda. Mereka juga tahu mereka harus mengisi struktur-struktur tersebut dengan nama-nama yang lebih kompeten, karena struktur manajemen ini merupakan kerangka inti menurut gue dari klub sepak bola modern. Jadi bukan di pemain, bukan di pelatih, enggak. Menurut gue di struktur manajemen yang solid, yang kuat, yang berkualitas. Lihat klub-klub yang saat ini berada di papan atas di Liga Inggris, di Eropa bahkan ya. Mungkin ada pemain yang datang pergi, mungkin ada pelatih yang datang pergi, tapi bagaimana posisi mereka tetap berada secara konsisten di papan atas ya, klub-klub tersebut, karena memang memiliki struktur sepak bola, struktur klub
sepak bola yang berkualitas, yang solid, yang konsisten. Kalau dilihat bagaimana posisi CEO atau ya dari yang menjalankan klub sepak bola tersebut, direktur-direkturnya, rata-rata mereka jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun. Sementara mungkin pelatih bisa jadi berganti setiap 3-4 musim ya, ataupun 5 musim. Pemain mungkin 2-3 musim, ada rotasi dan macam-macam di sana. Tapi struktur yang solid, yang berkualitas, itu yang menjadi kerangka dari klub sepak bola. Dan itu belum berada pada Manchester United sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini menurut gue. Jadi dari situ maka menurut gue bisa jadi salah. Gue harapkan gue salah. Tapi yang gue lihat adalah musim ini Manchester United tidak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana dari musim lalu. Artinya dari posisi liga belum tentu akan lebih baik dari musim lalu. Atau katakanlah bisa mencapai target yang sering digembar-gemborkan ya, untuk mencapai posisi Liga Champions musim ini. Bukan hanya terkait dengan situasi tim di atas lapangan, tapi seperti gue katakan tadi, kerangka dari itu semua. Loh bang, tapi kan yang di atas lapangan ada head coach, ada pemain. Dalam klub sepak bola modern tidak seperti itu. Head coach Ruben Amorim butuh support dari manajemen. Dan support, sekali lagi gue tegaskan, ini bukan hanya terkait dengan jual beli pemain. Enggak. Ada banyak hal. Dan dia bekerja dekat dengan Dan Ashworth. Diharapkan seperti itu secara struktural. Sekali lagi secara struktural ya. Saat ini posisinya kosong. Dia harus report ke siapa? Dia harus melakukan pertanggungjawaban ke siapa? Dia harus meminta support dari mana? Langsung ke Omar Berada? Ke Jason Wilcox kemana? Dan apakah saat ini ya, dari badan eksekutif Manchester United, artinya CEO, para direkturnya, gue nggak tahu dengan kejadian mengejutkan Dan Ashworth ini apakah memang ada sinergi yang solid di antara mereka. Gue tahu ada banyak sekali perkembangan di media mengenai alasan kenapa ini dan itu. Tapi kalau gue tarik sekali lagi, bahwa Ineos ingin membuat struktur sepak bola yang baru. Mereka tahu harus menempatkan nama-nama yang excellent di sana ya. Bahkan Sir Jim Ratcliffe yang merekomendasikan langsung Dan Ashworth. Dan kalau kita ikuti bagaimana proses untuk mendatangkan Dan Ashworth juga luar biasa liku-likunya. Tapi baru 5 bulan menurut gue. Ini menunjukkan bahwa memang masih sangat keropos struktur manajemen dari klub Manchester United. Dari situ ya gue perkirakan ya, gue harapkan gue salah sekali lagi, bahwa musim ini akan menjadi musim semacam kayak musim rewind atau musim kembali lagi dari Manchester United. Baik itu dari sisi head coach misalnya ya, lalu dari struktur manajemen kembali lagi. Ini gue nggak tahu apakah akan mencari nama baru untuk sporting director, ataukah akan diambil posisinya, artinya tanggung jawabannya, pekerjaannya mungkin dengan orang-orang yang saat ini ada. Apakah Jason Wilcox, apakah langsung pada Omar Berada, ataukah Darren Fletcher, ataukah nama lain, gue nggak tahu. Tapi kalau itu yang terjadi, ini bukan situasi yang ideal tentu saja. Karena kalau dikatakan diambil langsung oleh Omar Berada sebagai CEO, sebenarnya dia bukan hanya tentang football operation, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Oleh karena itu dia memiliki banyak directors, dia punya banyak direktur-direktur yang lain. Menurut gue tidak efektif kalau dia harus langsung terjun ke bawah. Jason Wilcox memiliki peran tersendiri sebagai technical director dengan tanggung jawab tugas-tugasnya sendiri. Sekarang harus, kalau seandainya harus mengcover ya tugas dari sporting director, ini bukan situasi yang ideal menurut gue. Dan untuk mencari nama baru tidak mudah. Dan kalaupun juga mencari nama baru, maka dengan nama baru yang datang, nggak bisa langsung datang kita jalan langsung. Nggak. Akan ada penyesuaian lagi, harus sinergi lagi, proses lagi. Menurut gue ya mungkin kata yang tepat ya, proses ini berulang lagi dari awal ternyata. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang buruk, yang jelek? Belum tentu sih menurut gue.
pada saat ini menjadi chaos, menjadi kekacauan, iya. Tapi apakah akan terus seperti ini? Gua harapkan tidak, dan sepertinya juga tidak seperti itu. Kalau kita lihat misalnya klub-klub yang saat ini sudah lebih mapan, mereka sudah melalui periode ini sebenarnya beberapa tahun sebelumnya. Banyak klub sudah melalui hal tersebut. Bukan cuma di Inggris sih, juga di Eropa. Ada periode seperti ini. Dan apa yang harus dilakukan ketika ada periode seperti ini? Ya, bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Apapun itu menurut gue. Itu harus wajib dilakukan oleh Ineos. Apakah Ineos salah? Ataukah Ineos keliru? Ataukah Ineos belum tepat? Saat ini, kalau dari yang gue lihat, iya. Iya, bagaimana mungkin mereka sudah menghabiskan sekian waktu ya untuk gardening leaf dan Ashworth. Gua nggak tahu bagaimana cara mereka melakukan screening untuk posisi dan Ashworth ini. Ada uang yang mereka harus bayarkan, dan gua nggak tahu nih bagaimana dengan kompensasi dari Dan Ashworth ya. Apakah akan gardening leave, apakah akan diselesaikan langsung, seperti apa? Tidak ada kejelasan di situ. Tapi yang jelas menurut gua keputusan ini bukan keputusan yang tepat. Bukan keputusan yang tepat, keputusan yang dipertanyakan, tidak efisien. Di sisi lain mereka ingin menghemat uang, tapi di sisi lain mereka melakukan pergantian seperti ini ya. Lalu mereka juga melakukan pergantian pelatih misalnya. Siapapun yang terlibat di sana. Gua melihat secara keseluruhan klub Manchester United sampai dengan titik sini. Menurut gua ada hal memang betul yang sedang dilakukan oleh Ineos ya. Trial and error. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada fans bahwa tidak serta-merta ketika ada co-owner seperti Ineos yang memang mereka memiliki ambisi yang tinggi, lalu segala sesuatunya akan langsung oke saja. Enggak. Ya, akan ada bumpy ride, akan ada turbulensi, akan ada hal seperti ini menurut gue. Gejolak-gejolak seperti ini. Dan harapannya pola-pola pola chaos seperti ini pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah pola yang lebih rapi, lebih konsisten. Harapannya seperti itu, lebih solid lagi. Tapi ini memang langkah yang harus dilakukan dulu sih. Langkah yang harus terjadi dulu di Manchester United. Konsekuensinya apa? Tadi gue sebutkan bahwa musim ini ekspektasi harus diatur betul. Kalau berharap bahwa musim ini akan begini dan begitu, ya menurut gue siap-siap aja akan kecewa. Itu sih, sesimpel itu. Siap-siap aja akan kecewa gitu. Karena kekecewaan itu kan terjadi karena perbedaan ekspektasi. Semakin besar gap antara realita dan ekspektasi, akan semakin besar kekecewaannya. Oleh karena itulah ekspektasinya yang harus diatur dengan realita yang mungkin diperkirakan akan seperti apa. Di musim ini di awal gue katakan bahwa ya gue berharap Manchester United akan bisa dapat 1 trofi, ya kan, bisa 4 besar. Lalu setelah pergantian ke Ruben Amorim, gue revisi ya ekspektasi gue Manchester United untuk musim ini. Dan kali ini nampaknya terjun bebas sih. Tapi sekali lagi, apakah hal ini akan terjadi juga musim depan? Gue harapkan tidak. Dan sepertinya tidak. Memang musim ini adalah musim putar ulang kembali, artinya kembali ke titik awal bagi Manchester United, titik atau musim konsolidasi. Dan yang dikonsolidasikan ini bukan hanya terkait dengan pelatih, pemain, enggak, tapi klub secara keseluruhan menurut gua, termasuk juga struktur manajemen yang merupakan kerangka dari klub ini. Luar biasa, fantastis memang benar Manchester United ya, yang kita prediksi ataupun gua perkirakan dengan nama-nama yang sudah ada, dengan kompetensi yang luar biasa. Ternyata ini pembelajaran juga, tidak semudah hanya dipasang-pasangkan seperti itu. Dan Ashworth bagus, Omar Berada bagus, Jason kita gabungkan semua. Ternyata tidak bisa. Sinergi itu tidak sesimpel itu. Sama juga seperti gue katakan, kenapa kok Ruben Amorim, Ruud van Nistelrooy bagus, kenapa nggak digabungkan saja? Tidak semudah itu. Tidak semudah. Mereka memiliki idealisme sendiri-sendiri. Mereka memiliki cara bekerja sendiri-sendiri. Mereka memiliki rencana, visi terhadap karirnya, terhadap banyak hal menurut gue. Dan itu tidak mudah untuk hanya sekedar disatu-satukan saja. Itu sih menurut gue. Tapi balik lagi, Sobat Football United, fans Manchester United dimanapun ya,
ekspektasinya diatur ulang untuk musim ini. Kurang lebih seperti itu. Musim kekacauan menurut gue ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.